Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman, kesempatan kali ini ya kita akan masih membahas di seputar penerimaan murid baru ya, tentunya untuk SMA ataupun SMK negeri di Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ini poin yang sangat penting teman-teman ya, yaitu adalah mengenai menentukan titik lokasi ya, atau koordinat rumah ya. Jadi nanti kalian tuh ya harus menitik tepat rumahnya itu di mana ya. Nah, ini teman-teman nanti harus paham dulu ya, teman-teman itu mau menggunakan KK atau SKD ya. Kemarin kita sudah bahas panjang kali lebar ya terkait dengan KK ya. Jadi kita sudah bahas mengenai apa yang bisa KK kurang dari 1 tahun. Terus di sini kita juga kemarin sudah membahas mengenai SKD ya, SKD. Terus kita juga sudah membahas mengenai KK ya. Jadi nanti kita akan menentukan adik-adik ya atau teman-teman itu menggunakan titik lokasi rumahnya menggunakan KK atau SKD. Nah, ini tentunya sangat penting teman-teman ya, karena untuk di semua jalur pendaftaran ya. Jadi di semua jalur pendaftaran ya. Nah, ini baik nanti teman-teman ini berlaku semua jenis lulusan ya, baik lulusan Jatim tahun 2025, lulusan Jatim tahun lalu ataupun luar Jatim. Jadi semua dia harus melakukan menitik lokasi rumahnya nanti saat proses pengambilan PIN ya. Nah, tentunya teman-teman ini nanti di sini ya. Nah, di sini nanti teman-teman harus bisa menentukan itu di mana sih titik rumah kalian ya. Jadi titik rumahnya itu di mana ya? Apakah ini sudah benar atau belum ya? Di sini itu sudah benar atau belum. Nah, nanti kita akan bahas caranya bagaimana untuk menentukan titik lokasi rumah kita. Nah, titik lokasi rumah itu sangat penting teman-teman ya, karena di semua jalur ya, nanti ketika pendaftarnya ya, jadi ketika pagunya ya, misalnya pagunya 10, pendaftarnya ada 15 ya, maka nanti 10 ini akan diambil peringkat terbaik atau diprioritaskan. Nah, ini di semua jalur ya, misalkan jalur afirmasi ya, jadi untuk kriteria pemeringkatannya itu tetap menggunakan jarak terdekat ya. Nah, ini untuk jalur mutasi orang tua juga sama ya, jadi tetap menggunakan jarak terdekatnya. Terus di poin 3 di jalur prestasi hasil lomba ya, jadi nanti skor yang pertama yang digunakan adalah skor. Nanti kalau skornya sama maka digunakan adalah tetap menggunakan jarak. Jadi titik rumah ke sekolah ini sangat penting sekali ya, karena nanti akan menentukan teman-teman itu nanti masuk prioritas ini apa tidak ya. Ketika nanti pendaftarnya melebihi pagu ya, tentunya nanti akan diperingkat atau diprioritaskan berdasarkan ini tadi kriteria pemeringkatannya. Nah, untuk jalur domisili ya yang di SMA nanti setelah nilai ya, jadi setelah nilai jika nilainya sama ini juga menggunakan jarak domisili. Nah, untuk SMK apalagi ya, SMK di jalur domisili langsung jadi menggunakan jarak terdekat rumah dengan sekolahnya. Nah, jadi titik rumah itu sangat harus tepat ya, jangan sampai nanti ngelewer jauh ya, atau mungkin bahkan malah didekatkan, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan titik rumahnya itu berada di mana sesuai dengan KK atau SKD-nya. Nah, terus untuk jalur prestasi nilai akademik ini juga sama ya. Jadi setelah nilai akhirnya dicek ternyata misalkan sama, maka yang dicari yang kedua itu adalah di jarak domisilinya. Nah, ini terkait kriteria pemeringkatan ya, kemarin kita sudah bahas di video ini ya. Jadi untuk cara menentukan prioritas siswa diterima, nah, ini kita sudah bahas di video ini. Mungkin nanti selengkapnya bisa kalian cek di sana. Oke ya, nanti kita akan bahas bagaimana sih kita menentukan titik lokasi rumah kita ya, supaya nggak keliru ya, karena titik rumah ini menjadi poin yang sangat penting ya nanti ketika digunakan untuk jalur pendaftaran ya, tentunya menjadi sebuah prioritas atau pemeringkatan ya di dalam jalur pendaftaran di semua jalurnya. Itu ya, nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi untuk menentukan titik lokasi rumah ya atau koordinat rumah, nanti teman-teman nanti bisa menggunakan aplikasi Google Maps ya. Itu yang pertama. Nanti kita kasih dulu untuk caranya bagaimana.
Oke, yang pertama teman-teman kita ingatkan kembali mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung ya, baik di grup WhatsApp ataupun Telegram ya, silahkan scan ya kode QR code yang tampil di tampilan layar kaca Anda. Oke, kita akan mulai yang pertama ya. Jadi untuk siswa ya, jadi kegiatan siswa ya nomor 2. Nah, kemarin kita akan sudah bahas ya. Jadi apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa ya? Jadi apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa? Nanti teman-teman bisa baca di poin ini ya. Jadi 10 langkah atau alur yang wajib dilakukan oleh calon murid baru. Nah, yang pertama, ini bagi lulusan yang tahun 2025 ya, dia setelah melakukan verifikasi nilai rapor ya, nanti di tanggal 24 ya. Nah, ini. Nah, maka dia langkah keduanya adalah melakukan pengambilan PIN. Ya, nah di pengambilan PIN ini nanti akan berlaku di semua jenis lulusan ya, baik lulusan Jatim 2025, lulusan tahun lalu ataupun di luar Jatim. Nah, di sini nanti semuanya teman-teman ketika setelah login ya, memasukkan NPSN, NISN, tanggal lahir ya, tanggal terbit KK TSKD, ketika teman-teman login ya, maka nanti ada namanya melakukan titik lokasi rumah. Ya, nanti di sini kita akan bahas sih, fokusnya di sini ya, di maps ini. Jadi nanti setelah proses pengambilan PIN ya, jadi proses pengambilan PIN itu kan ada pengisian data rapor ya, terus pengisian data kartu keluarga. Nah, ini di poin 3 ini adalah melakukan titik lokasi rumah. Jadi lokasi rumahnya itu di mana. Terus di poin 4 adalah syarat dan ketentuan, yang terima adalah finalisasi ya. Jadi untuk proses pengambilan PIN itu ada melakukan titik lokasi rumah. Oke ya. Nah, di sini di tampilan awal ya, setelah data rapor ya, jadi setelah kalian mengupload ya, entah SKL, ijazah atau surat keterangan kelas akhir ya. Nah, di sini ada data nilai rapor. Setelah semuanya kalian isi semuanya ya, semua setelah diisi dengan lengkap. Nah, berikutnya ya, ini berikutnya adalah mengisi data keluarga. Nah, di dalam pengisian data keluarga, di sini tentunya teman-teman harus bisa menentukan dulu ya, teman-teman itu mau menggunakan KK atau menggunakan domisili ya, SKD ya, tentunya teman-teman yang bisa menentukan kondisinya masing-masing ya. Nah, di sini teman-teman kalau dasar peserta itu yang diisikan pertama ada NIK ya, ada nomor HP, terus data keluarga, di sini ada provinsi ya, ada kabupaten kota, ada desa kelurahan, kecamatan, di sini alamat sesuai dengan KK-nya. Nah, di sini teman-teman nanti ya kalian nanti akan di cross check berdasarkan datanya ini. Jadi mapnya ini nggak bisa keluar dari alamat yang kalian isikan ini tadi. Ya, jadi nanti sudah dibatasi ya, nanti ada pembatasnya ya. Jadi teman-teman nanti di kecamatan mana, di desa mana itu sudah dibatasi. Jadi pemilihan mapnya itu lebih akurat. Nah, itu ya. Nah, di sini setelah data keluarga diisi ya, ini semua data keluarga sudah diisi, termasuk sudah mengunggah kartu keluarga atau SKD. Nah, di sini teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, di selanjutnya lah, di sini prosesnya adalah melakukan titik lokasi rumah. Ya, titik lokasi rumah, klik lokasi rumah di sini. Nah, ini kita akan fokusnya di sini. Nah, di sini teman-teman untuk menentukan titik lokasi rumah ya. Jadi yang pertama ya, kita sarankan teman-teman yang pertama kalau misalkan menggunakan HP atau laptop ya. Jadi ketika akan menggunakan HP atau laptop, kalian bisa mengaktifkan GPS-nya dulu di rumahnya ya. Di rumahnya. Mengaktifkan GPS di HP-nya atau di laptopnya. Nah, supaya apa Pak? Nanti teman-teman yang pertama kalian bisa klik ini ya, gunakan lokasi GPS. Nanti kalau teman-teman klik di sini, dia akan otomatis mendeteksi di mana saat ini kalian berada. Ya, misalkan di sini ya teman-teman sudah on ya, teman-teman misalkan di rumah, pas di rumahnya ya, di rumahnya. Ya, karena kan titik lokasi rumah ya sesuai dengan KK atau SKD. Ini kalau teman-teman klik di sini, otomatis di sini ya, PIN-nya dia akan mencari sendiri. Nah, ini ya, jadi ketika kalian itu berada di rumah ya sesuai dengan tadi, ini kalau teman-teman klik di sini gunakan lokasi GPS, maka otomatis di sini nanti alamatnya sudah akan mencari sendiri berdasarkan titik lokasi. Nah, misalkan teman-teman, jadi ini contohnya ya, jadi teman-teman nanti bisa latihan dulu ya menggunakan Google Maps ya. Di dalam Google Maps yaitu misalkan kalian cari ya, misalkan di SMPN 3 Surabaya misalkan ya, jadi rumah kalian ya misalkan di dekatnya sini SMP 3 Surabaya, teman-teman ini bisa di zoom ya. Nah, ini dicari, nanti ini bisa digeser-geser ya. Ini teman-teman latihannya nanti bisa menggunakan Google Map. Nah, kalian titik dulu rumah kalian itu di mana ya, kalian ingat-ingat ya. Jadi rumah kalian itu berada di mana, di sekitar mana ya, kalian harus tahu dulu. Oke ya. Nah, nanti di sininya ya, nah di sini, nah teman-teman nanti misalkan tidak Pak, bagaimana kalau misalkan saya tidak pas di rumah. Nah, saya tidak pas di rumah itu bagaimana nanti? Nah, caranya sini kalian bisa geser-geser pinnya ini. Ya, jadi lakukan penitikan titik lokasi rumah dengan menggeser pin. Ini namanya pin ya, yang warna apa ini? Ungu ya. Warna ungu adalah pin. Ya, ini bisa digeser-geser disesuaikan dengan alamat rumah yang tadi kalian sudah isi datanya.
ya. Nah, di sini nanti kalau seperti ini ya, seperti ini, dia artinya kamu keluar dari area mana Pak? Area kecamatan, desa atau kelurahan yang sudah ditentukan. Jadi nanti di sini sudah ada teman-teman, ini adalah area kalian. Ya, jadi yang ada batasnya ini adalah area kalian berdasarkan tadi ya, karena sudah mengisi kabupaten ya, sudah mengisi kecamatan, sudah mengisi desa atau kelurahan, maka di sini sudah diblok. Oh ini loh, kalian tuh berada di sekitar sini. Nah, maka nanti kalian titiknya harus seperti ini ya. Jadi harus di dalam ini, di dalam batas ini. Nah, makanya kalian tentukan kalian tuh berada di mana. Nah, ketika kalian mengisinya di luar batas ini, maka ini tidak bisa ya. Nah, ini tidak bisa. Karena apa? Ini adalah jadi dia itu berada di luar ya, ini ya. Titik lokasi berada di luar ini ya. Titik lokasi berada di luar batas kelurahan. Ya, geser pin ke dalam area warna biru. Jadi ini sudah di blok ya. Jadi ini adalah batas area desa atau kelurahan. Jadi kalian nanti sudah semakin mengerucut ya. Jadi sudah semakin titik lokasinya sudah semakin kecil ya. Jadi nanti kalian tinggal ini digeser. Ya, ini digeser, nah ini dicari di mana. Ini tinggal digeser. Gesernya gimana Pak? Ya sama ini ya. Nah, seperti ini titiknya. Nah, ini kan titiknya. Nah, ini kan ada titik ini ya. Nah, kalian bisa latihan dulu ya, bisa latihan di Google Map. Ya, nanti kalian bisa latihan. Kalian harus tahu. Nah, posisi kalian itu di mana sih rumahnya. Ya, nah di sini nanti digeser. Nah, kalian cari dulu ya. Ini kan bisa di zoom ya, ini bisa dikecilkan ya. Nah, di sini kalian bisa ini besarkan. Nah, ini sama dengan yang tadi, ini fokuskan, ini difokuskan ya. Fokuskan itu sama dengan ini tadi ya, gunakan lokasi map. Jadi nanti otomatis dia akan mencari di mana lokasi kalian berada, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, nah ini nanti ini ya, kalau misalkan keluar dari seperti ini, kalian nanti tekan ini dibesarkan. Ya, ini ada tombol namanya zoom ya. Jadi dibesarkan ya. Nanti setelah dibesarkan ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau kurang jelas ini di zoom lagi. Sehingga nanti kalian tahu ini kan titik ya, titik kalian. Ya, titik kalian. Nanti rumah kalian itu di mana posisinya. Misalkan contoh ada di dekat SDN Gambio 2 misalkan. Ini nanti tinggal digeser aja ke sini. Ya. Pak, kalau misalkan kurang jelas gimana? Ini di zoom lagi. Ya, di zoom lagi. Ya, di zoom sampai kelihatan ya. Jadi di zoom ini sampai kelihatan. Nah, makanya nanti kalian belajar dulu di sini ya, di Google Map ya, kalian ingat-ingat kira-kira tuh rumah kalian itu berada di mana. Nah, misalkan rumah saya dekat di rumah sakit Pak ya, dekat rumah sakit mana nih? Rumah sakit Dr. Sutomo misalkan. Ini kalian lihat di sini. Nah, di sini. Ternyata rumah saya di sini Pak, sekitar pojokan sini. Nanti kalian bisa punya gambaran di sini. Atau mungkin sama ini ya, SDN Gambio 2 misalkan ya. Nah, kalian dekat di situ SDN Gambio 2 misalkan ya. Nah, seperti ini ya. Kan ya, klik aja di sini. Nah, ini biar sama ya. Nah, kita samakan. Nah, ini posisi rumah kamu di mana? Nah, ini ya. Nah, ini kan. Nah, ini ini ada KBJ Gambio lah. Nah, kalian lihat ini posisinya di mana. Nah, di sini nanti kalian bisa cek di sini ya. Misalnya kantor desa Gambio, rumah saya dekat sini Pak, dekat kantor desa misalkan ya. Nah, maka kalian bisa menggunakan map dulu ya. Jadi untuk belajar kalian cari dulu lokasi-lokasi di sekitar kalian itu yang mudah kalian kenali ya. Nah, misalkan di MI Gambio Pak, misalkan di sini ada MI Gambio misalkan ya. Ini jalan saya ke sini. Nah, ini jalannya. Terus nah nanti di sini sama ya. Ini tinggal di zoom aja ya, dibesarkan seperti ini ya. Di zoom. Nah, ini di zoom. Nah, nanti akan kelihatan. Rumah saya dari sini. Ini kan kelihatan ya. Nah, di sini. Nah, ya. Rumah saya dari SD masih ke sini Pak. Misalkan masih ke timur atau ke barat. Nah, di sini. Nanti sampai kalian titik rumah kalian itu yang mana? Ya, nanti sampai ketemu. Nah, di sini misalkan ya, misalkan ketemu di sini Pak, rumah saya ini sudah di titik. Ya. Nah, jadi caranya seperti itu nanti untuk menentukan titik lokasi rumahnya. Ya, jadi sekali lagi kalian bisa belajar menggunakan Google Map. Kalian cek di sekitar kalian itu yang mudah dikenali. Ya, jadi kalian belajar dulu di map. Misalkan di sini, rumah saya di dekat SDN Gambio 2 misalkan ya. Berarti nanti, kalian bisa dikenali di sini. Saya agak ke sini. Jadi nanti di titik di sini. Ini tinggal digeser aja di titik ke sini. Ya, ini berdasarkan area pembatasan dari desa atau kelurahan itu ya. Nah, terus berikutnya kalau ini sudah di titik ya. Nah, ini sudah benar. Ini kan ini ya. Nah, kalau ini nggak boleh ini ya. Jadi dia keluar dari area teman-teman ya. Kalau seperti ini kan dia keluar dari area ya. Nah, ini dia keluar dari area. Nah, kalau keluar dari area nggak boleh. Ya, dia nggak boleh. Nah, dia nggak boleh kalau keluar dari area seperti ini. Dia nggak boleh.
Nah ini ya, ini tidak boleh, ini harus digeser ke tempat yang benar itu di mana. Nah ini contohnya ya. Nah kalau seperti ini boleh ya, dia warnanya, nah ini beda ya. Nah ini sini dia pinnya ini ya, dia keluar dari area desa atau keluarannya. Nah maka ini harus digeser ya, digeser ke yang ini ya. Rumah saya pas di sini Pak, sesuai dengan kakak. Nah kalau sudah teman-teman, ini sudah benar ya. Nah ini sudah benar titiknya, maka nanti teman-teman berikutnya adalah melakukan kunci titik. Ini silakan dikunci di titiknya, ini dikunci ya. Setelah dikunci nanti bisa diklik selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada kesalahan, teman-teman bisa klik buka kunci di sini ya. Nah buka kunci, terus ini ya buka kunci ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan nanti bisa dicek lagi, ini bisa digeser lagi ya. Kalau sudah betul ini silahkan dikunci, klik kunci, maka ini sudah terkunci. Nah ini ya. Nah ini kalian berarti titiknya di sini ya, ada garis lintang, garis bujur. Nanti kalian bisa samakan dengan di Google Map ya. Di Google Map itu mesti ada ini ya. Nah ini ada garis lintang sama ada garis bujurnya itu ya. Nanti misalkan ini, nah kalian cek ya. Ya di sini mesti ada garis lintang dan garis bujurnya. Nah ini di sini kalian cek ya. Nah ini kalau misalkan harusnya kan tidak terlalu jauh ya, jadi tidak terlalu jauh ya. 773 ya, 113. Nah ini kan tidak terlalu jauh, berarti ya memang rumah kalian sudah betul ya, titiknya di sekitar sini. Itu ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi itu untuk menentukan titik lokasi rumah. Nah kalau sudah betul ya, ini titik lokasi rumah sudah betul, berikutnya dikunci tadi, berikutnya ada klik selanjutnya. Nah maka di sini sudah selesai untuk penelitian lokasi rumah. Berikutnya adalah syarat dan ketentuan. Ini ya, nanti ada finalisasi ya. Finalisasi ini adalah ringkasan data yang sudah kalian isi tadi ya. Nanti berikutnya terakhir adalah disimpan permanen ya. Setelah simpan permanen, di sini klik simpan permanen lagi, maka untuk proses pengambilan PIN ini sudah selesai ya. Ini untuk secara online. Nah berikutnya apa Pak? Berikutnya kalian bisa datang ke SMA atau SMK ya yang ada di daftar ini tadi ya, nanti untuk melakukan verifikasi berkas PIN. Itu ya teman-teman ya, itu adalah caranya untuk melakukan titik lokasi rumah atau koordinat rumah. Ini menggunakan KK-KD yang nanti menjadi poin penting teman-teman ya, untuk menentukan ranking atau pemeringkatan ketika teman-teman melakukan pendaftaran. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.